Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan kita bisa hadir di majelis ini, dan semoga ini adalah bagian dari kebaikan, bagian dari kemuliaan yang Allah SWT mudahkan kepada kita. Jadi memang kemuliaan kita dan kebahagiaan kita sesungguhnya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta di dalam hati kita kepada keimanan, kepada amal saleh. Keimanan dan amal saleh itu kita jumpai di dalam ilmu, sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa yadhkuruna Allah fimman 'indahu wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah satu kaum. Maksudnya kaum siapa saja, enggak pandang bulu. Siapa saja, di Indonesia, di luar Indonesia, orang kaya, orang miskin, berpangkat, siapa saja. Mungkin yang sedang sakit, mungkin yang sedang jatuh tempo, ya, jatuh tempo, sebentar lagi mau dipasang rumah ini dalam sengketa, ya. Tetapi tatkala dia datang ke majelis ilmu, nazalat alimus sakinah, akan diturunkan rasa tenang. Padahal yang namanya dipasang rumah ini dalam sengketa rasanya ngeri, ya. Saya belum pernah alami dan jangan alami, cuman ya banyaklah yang cerita dari orang yang alami. Tapi tatkala mereka datang ke majelis ilmu, masuk di dalam hadis ini, nazalat alaihimus sakinah, ya, datang rasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian
dipenuhkan rasa kasih sayang. Sehingga mungkin ada yang berangkat dari rumah, misalnya suami istri, pas belum berangkat berantem. Tapi tatkala datang di majelis ilmu, timbul kangennya. Ya Allah, istriku terbayang di majelis taklim ini. Ya, padahal tadi berantem, coba bayangkan. Terbayang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa yadhkuruna Allah fimman 'indah. Kemudian orang-orang yang duduk di majelis ilmu, yaitu duduk di majelis di mana kita diingatkan akan keimanan, di mana kita diingatkan akan wajibnya bahagia. Baru dengar ya, bahagia itu wajib ya. Masya Allah. Wajib bahagia, Pak. Akan wajibnya bahagia dan haramnya kita dirundung kesedihan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut orang yang duduk di majelis ilmu fi man 'indah, di hadapan para malaikatnya. Sering orang membayangkan, misalnya kita sedang kumpul-kumpul di RT atau di desa, kemudian gubernur datang, saudara-saudara kita datang, teman-teman kita datang, tidak ada yang disebut namanya. Pak Gubernur menyebut nama kita. Dia dulu teman saya. Dia dulu yang ngajari matematika, saya nggak bisa matematika. Dia dulu yang jewer saya tatkala saya nggak sholat. Jadi walaupun dia datang di sini, nilainya besar di hati saya. Kira-kira orang-orang jadi gimana sama orang yang disebut namanya? Iya kan? Ih, jebulane lho, apa orang ngerti ujarku gaweane nggawe ndokasin kok. Nah, gaweane mung gawe lanting kok. Pak Gubernur ngatakan ya gue lho. Masya Allah. Itu. Lah, yang disebut di sini adalah orang-orang yang berada di majelis ilmu, yang menyebut adalah Allah, dan di hadapan makhluknya yang paling mulia, paling kuat, paling taat, yaitu malaikat. Wa yadhkuruna Allah fi man 'indah, akan disebut oleh Allah SWT di hadapan para malaikatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, tidak ada jalan yang menuju kebahagiaan, menuju keselamatan, kemuliaan kecuali di atas ilmu. Sehingga para ulama mengatakan al-ilmu bimanzilatil iman wal jahlu bimanzilatil kufur. Ilmu itu kedudukannya sama dengan keimanan, sedangkan jahil itu kedudukannya sama dengan kekufuran. Ini contoh yang dekat. Contoh yang dekat lah ya. Ada orang Badui berdoa, ya Allah, berikanlah pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, doa dengan suara keras. Kemudian Allah SWT turun ayat kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Nabi, jawablah, aku dekat. Sehingga zat yang paling sayang kepada kita adalah Allah, bukan istri kita, bukan anak kita, dan bukan kekuatan kita dan jabatan kita. Dan yang paling menjaga kita adalah Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan perlindungan, bimbingan dan penjagaan
Di saat semuanya berpaling, semuanya berpaling, gitu. Tatkala semuanya berpaling. Misalnya ada kekasih nih, sehidup semati. Apa masih ada kisahnya orang sehidup semati? Berpoe mati aku melu mati, nyong ora bisa urip tanpa dirimu. Dirimu kan separuh nyawa bagi diriku. Wong aku mengkamar mandi, kowe lagi nang dapur bae sing terbayang wajahmu. Aku arep ngombe kelingan kowe, arep maem kelingan kowe. Aku bayaran orang mikir bayaranku, kelingane kowe. Urung tekan sak ki wis cekeli bae men tekan arep kowe. Kamu adalah bahagiaku. Kamu separuh nyawa bagi diriku. Ngeri ya? Ngeri apa enggak ngeri? Ngeri, penipuan. Ternyata misalnya si perempuan ini ya, misalnya lagi sekaratul maut. Ya, atau dieksekusi mati misalnya. Maukah dia juga ikut dieksekusi mati? Moral aja karena mati derek ya. Itu ngelompok. Tetapi tatkala manusia dalam keadaan genting, Allah yang akan menolong. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan datang. Allah Subhanahu wa taala akan menolong, menjaga justru di saat-saat yang paling gentingnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum bihi tu'adun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan mereka terus-menerus lagi akeh duit ya ibadah, ora akeh duit yang ibadah, lagi lancar betul yang ibadah, lagi bangkrut yang ibadah gitu. Enggak ngaruh. Pokoknya enggak ngaruh. Ibadah itu enggak ngaruh dengan fluktuasi apapun. Sebagaimana bahagia dan syukur ya jangan bergantung dengan fluktuasi apapun. Gitu. Nah ini butuh latihan memang, dan latihannya ya di dalam agama ini ya. Jadi latihan tetap bahagia dalam segala fluktuasi apapun. Ana mriyong, ana sehat, ana sugih, ana gagah, ana dilengser gitu. Orang yang belum pernah dilengser nggak tahu rasanya pahitnya dilengser gitu. Tapi kalau orang udah pernah lengser, kau jebule rasanya kayak gini. Ya rasanya ora kepenak lah. Tetapi tetap bahagia gitu. Nah ini. Dan dia istiqamah, akhirnya Allah SWT mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Ada dua ketakutan yang dihadapi oleh manusia tatkala datang sakaratul maut. Yang pertama, kowe mbok duwe anak pirang-pirang, anak-anakmu wis pada temangsang apa urung, singkae kepriwe dan seterusnya, pokoknya kayak gitu. Satu, diingatkan di belakang. Lah terus kowe mbok nang kuburan dewekan, kancane sapa dan seterusnya. Sehingga akan ada dua keadaan yang bertempur di situ di hati orang yang sedang menghadapi situasi-situasi yang paling genting, dan hampir nggak ada orang yang ingin mewakilinya. Lagi sekarat, ini aku tak wakili sekarat. Ada apa tidak? Sudah pernah dengar? Wahai istriku, aku cuma satu bukti kecintaan dirimu. Apa mas? Kalau pakai duit saya nggak punya mas. Nggak pakai duit, nggak pakai apapun. Apa mas? Insya Allah saya bisa wakili aku tatkala aku sekarat. Oh ya mau. Aku mau lah, berarti ya cintanya sih tanda petik, ya kan? Ya itulah cinta manusia, tetap cinta tanda petik gitu. Makanya berharap dengan cintanya manusia banyak kecewa. Tak kusangka dirimu seperti itu. Sudah, kita lanjutkan. Jadi yang dihadapkan dua perkara tadi. Pertama, kesedihan, ya, karena akan meninggalkan yang di belakang. Yang kedua, ketakutan karena akan menjumpai hal baru. Allah Subhanahu wa taala turunkan malaikatnya terus gitu. Seraya malaikat itu mengatakan ala takhafu, wislah ora usah wedi, ora usah kepriwe sing ditinggal kowe ana rezekine.
Kowe wis tau marai sholat, tau marai ibadah, insyaallah ya sholat yang ibadah. Gitu. Wis ora usah sedih. Wala tahzanu, dan enggak usah takut kamu. Enggak usah takut. Engkau ya insyaallah Allah ya diweilah. Pitulung di padang kubure, dikancani dan sebagainya. Wa absyiru bil jannah, dan beritakanlah kepada mereka dengan surga allati kuntum bihi tu'adun, yang kalian memang sudah disediakan. Nah, ini semuanya diketahui tatkala kita memiliki ilmunya. Sehingga tatkala ada orang berdoa teriak-teriak waktu itu diingatkan, sudahlah Allah itu dekat. Kemudian orang-orang yang tidak memiliki ilmu, terkadang dalam keadaan dia susah, dalam keadaan repot, harus hilang rezekinya. Saya pernah melihat di depan rumah saya ada orang nyari emasnya yang hilang. Akhirnya nggak ketemu. Setelah nggak ketemu, dia tanya ke dukun dan bayar dukun. Duitnya kalong dan emasnya nggak ketemu, dan imannya hilang. Gitu. Dan imannya apa? Hilang. Kita lanjut, ya hadirin a'azani wa a'azakumullah. Jadi dalam pembahasan kita ini, kalau nggak salah temanya adalah jalan ya menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau membahas tentang kebahagiaan atau dunia ataupun akhirat atau kebahagiaan secara umum sering dibahas. Tapi ada satu pembahasan yang ini sederhana, tapi itulah muaranya. Itulah apa? Muaranya, dan disitulah kekuatannya. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah kami ya Allah beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Jadi seluruh apa yang ada dalam agama kita dan seluruh problematika yang ada pada diri kita ataupun orang lain, dan seluruh permasalahan yang kita jumpai, muaranya sebenarnya di sini tadi. Pada lafaz apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga tatkala kita tidak memahami perkara yang demikian ini, kita tidak akan dapat meraih kebahagiaan, atau bahkan kita tidak akan bisa keluar dari kesengsaraan, atau kita tidak bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Jadi ini pembahasan ini nggak disampaikan negara penting loh, kan negara juga ngadepi problem. Jadi problem negara mirip lah kayak problem rumah tangga. Mung skalanya gede karena skalanya cilik itu tok wis. Negara jadi ini kayak apa? Ayah kue lah. Pokoknya kayak kue. Ya karena pokoknya kayak kue lah, kalau dibahas kesukaan. Jadi muaranya pada tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu pelajaran. Pelajaran ini sebenarnya pelajaran besar. Kan ceritanya kayak gini, ceritanya Nabi Ibrahim itu kan aslinya dari Syam, wongnya gede dhuwur, gagah. Nabi Adam juga dari Syam, wongnya gede dhuwur, gagah. Jadi wong sing paling gagah sedunia itu Nabi Adam, bukan Nabi Yusuf. Gitu. Loh jeneng Nabi Yusuf. Ya Nabi Yusuf paling gagah, paling ganteng nang Mesir nang waktu kue. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lainnya, Nabi Adam paling gagah. Dan rating ketamanan Nabi kita Muhammad SAW masih di atasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Adam karena Nabi Muhammad karena Nabi Yusuf pasti gagah nanti. Nabi Muhammad karena Nabi Yusuf pasti gagah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad karena Nabi Adam pasti gagah nanti. Nabi Adam. Tapi Nabi Yusuf paling ganteng nang Mesir nang waktu kue gitu loh. Makanya kalau kita ke Timur Tengah nggak usah minder. Kalau kita ke Timur Tengah kita akan lihat murni mancu-mancu loh, panganan roti dan sebagainya.
Sampai saya katakan ke teman-teman, kowe ngerti ra? Dene wong-wong kuwi pirunge mancung-mancung. Ora. Mangane roti. Jajal kowe mangane roti, pirunge mancung. Jadi begini, ya kalau kita irungnya pesek di Indonesia, ya tetap ketone mancung. Tapi karena serawungnya karo wong Amerika, wong Inggris, wong Arab dan sebagainya, keton peseke gitu loh. Tapi kan orang nggak memandang seperti itu, nggak mandang gitu loh. Indonesia ya tetap Indonesia. Wah, gagah ya. Iya, nang Indonesia gitu loh. Masya Allah. Dan artis-artis itu yang katanya cantik, nggak cantik kalau menurut saya. Kenapa kok cantik ya bandingannya wong Indonesia masalahnya gitu loh. Coba kalau kita di Mekah itu kalau pas haji harus godul pasar loh. Nanti ketemu dari orang Syria dan sebagainya. Ya kan kadang ada yang nggak pakai cadar. Ya, kita harus godul pasar. Tapi kan kadang sepintas lewat. Lihat, ternyata artis pun lewat. Nggak ada apa-apanya. Masya Allah. Kita lanjutkan. Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan perjalanan. Sampailah di satu perjalanan yang namanya tempat itu waktu itu belum diketahui. Singkat cerita, intinya meninggalkan Hajar. Dan Hajar itu dalam keadaan hamil tua. Ya, dalam keadaan hamil tua, tidak ada apapun di situ, nggak ada sumur, nggak ada apapun lah. Bidan nggak ada, bakul makanan nggak ada, apapun pokoknya nggak ada. Akhirnya Ibrahim ya pergi. Bertanya, Allahu amurka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Ibrahim gak mau jawab. Ya karena berat, secara manusiawi berat. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling cinta sama keluarganya. Ingat, orang-orang yang beriman, bertakwa adalah orang yang paling cinta kepada keluarganya. Sehingga kalau ada orang beriman baik sama teman, sama dan sebagainya, kok nggak baik sama istri, bahaya keimanannya. Gitu. Orang beriman nggak mau istriku atau suamiku enggak, karena keimanan juga tanggung jawab. Sudah. Akhirnya melangkah lagi, ditanya lagi, Allahu amurka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Tetap tidak menjawab. Sampai pada langkah yang ketiga, suaranya mengeras, Allahu amurka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim? Kalau bahasa kita jam 3 teman wahai Ibrahim, nyonang kena dewekan orang sapa-sapa, orang apa-apa. Akhirnya dia cuma nengok ke belakang. Naam, iya. Akhirnya istrinya pun mengatakan, idzan la daya'anallah. Kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Sehingga perkara yang akan ditempuh menjadi kebahagiaan siapa saja, jalur yang pertama adalah dia mau beriman dulu. Tatkala dia beriman, maka dia akan menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada manusia kecuali perkara yang paling bermanfaatnya. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ma min nabiyyin min qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairin hatta ma ya'lamuhu lahum wa yunziruhum syarrun hatta ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah dari seorang nabi pun, tidaklah dari seorang nabi pun sebelumku illa kana haqqan alaihi, kecuali wajib bagi nabi tersebut ayadullah ummatahu, untuk menunjukkan kepada umatnya ala khairin, pada perkara kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan apa saja yang itu merupakan kebahagiaan dan keselamatannya, itu merupakan kemuliaan dan ya keagungannya. Kebaikan apa saja? Ila haqqan alaihi, kecuali wajib baginya ayadullah ummatahu, menunjukkan umatnya ala khairin, atas kebaikan.
wajib. Sehingga kalau kita ngajar agama itu yang di SD itu kan, sering perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nah ini kita ingatkan aja, nggak apa-apa lah sebagai tambahan. Kalau kan Nabi sama Rasul perbedaannya kayak gini. Satu, Nabi laki-laki, Rasul laki-laki, sama ya kan. Kemudian Nabi dapat apa? Wahyu, Rasul juga dapat wahyu. Nabi merdeka, Rasul juga merdeka, ya kan? Nabi laki-laki, Rasul juga laki-laki. Kalau Rasul diperintahkan untuk menyampaikan umatnya, kalau Nabi tidak. Ini yang ada di kurikulum. Ini, dan ini klaim tuh. Dari sisi mana klaim tuhnya? Dari sisi hadis ini, dari hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu orang nabi pun dari nabi-nabi sebelumku kecuali wajib baginya untuk menyampaikan perkara kebaikan yang dia ketahui. Berarti nabi pun wajib menyampaikan. Nah, apa bedanya dengan Rasul? Kalau Rasul untuk semuanya, gitu. Nabi Muhammad untuk semuanya, sedunia erat-erat lah. Nek Nabi hanya untuk kaumnya saja, tetapi wajib menyampaikan. Dan Nabi tidak ada yang perempuan. Ingat, tidak ada Nabi perempuan. Ya, sudah. Dan Nabi tidak ada yang budak. Dan Nabi bukan dari kalangan jin. Tidak ada Nabi dari kalangan jin. Ini pembahasannya panjang pada babnya. Ilhadiran a'azani wa a'azakumullah. Wa yunzirum syarrun, dan memperingatkan akan bahaya hatta ma ya'lamuhu lahum, sampai perkara bahaya yang dia ketahui pun diberikan semuanya kepada umatnya. Sehingga tatkala manusia mengetahui akan prinsip yang kita hafal, yang kita tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mencapai bahagia, kita mencapai syukur, kita mencapai kemuliaan, kita mencapai pencapaian prestasi. Waduh, istilahnya orang pencapaian gitu loh, kesuksesan gitu loh. Kan orang biasanya bilang gitu. Itu karena Allah, bukan targetnya kesuksesan itu, tapi targetnya adalah keimanan. Loh, apa bedanya antara kita mencapai pencapaian yang tinggi dengan pencapaian hanya sekedar keimanan? Beda. Loh, bedanya apa? Bedanya tatkala Allah jadikan kita menjadi orang kaya. Mantap kan? Hartanya banyak, anaknya banyak. Apanya lagi yang banyak? Istrinya banyak, ya kan? Biar lengkaplah kebahagiaan. Santrinya banyak, umatnya banyak, pondoknya banyak. Wah, Masya Allah. Itu ternyata hanya sekedar bisyarah. Bisyarah itu ya bonus kebahagiaan lah, kabar gembira secara bahasanya. Kalau memang perkara yang demikian itu menjadi target, tidak disebut Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam sebagai manusia terkaya di dunia dari zaman dulu sampai hari kiamat. Sekarang nyari orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman tetap gak bisa. Wong jin-jin takluk kok sama Sulaiman, bisa bahasa binatang dan bisa yang lainnya. Dan doanya hanya boleh untuk Sulaiman, selain itu gak boleh. Ya Allah, berikanlah aku sesuatu yang ini belum, tidak layak bagi yang lainnya. Ayo diberi kemampuan itu. Sampai tatkala Nabi Sulaiman meninggal dunia itu dalam keadaan tidak diketahui. Jin pun gak tahu, karena posisinya di tongkat itu, di tongkat kayak gini. Jin itu tetap taat, gak ada yang berani bangkang juga. Sampai lama itu gak jatuh-jatuh. Padahal sudah meninggal waktu masih di atas tongkat. Gak ada yang tahu dan gak ada yang berani ngapa-ngapain. Sampai akhirnya tatkala rayap itu makan tongkatnya, kemudian terpot jatuh. Masya Allah. Dan beliau pernah minta izin kepada Allah karena saking kayanya. Ya Allah, aku ingin minta izin kepadamu, ya, untuk memberi makan seluruh makhlukmu. Coba, adakah orang kaya dalam catatan sejarah ingin memberikan makan kepada seluruh makhluk Allah? Firaun, Korut, Namrud, ya, siapa manika yang jadi suki gemen ya, siapa mantan presiden Amerika, jadi siapa namanya?
Budu kan sedurunge John Biden loh. Sahabat jenenge? Bukan, sebelum John Biden namanya siapa itu? Donald Trump. Wah, jadi kekayaan Donald Trump dari Sabang sampai Merauke. Allah, urungan apa-apane pokoknya. Lah, ya Allah berikanlah aku izin untuk memberi makan kepada seluruh makhlukmu. Akhirnya bikin makanan entah berapa ribu kilometer makanan coba. Wah, Masya Allah gitu. Korun aja kalah kekayaannya ini. Lah, akhirnya sudah siap makanannya, semua dikumpulkan. Akhirnya Allah minta izin, ini makhluk satu aja untuk makan duluan. Ikan terbang. Memang di laut itu ada ikan terbang. Memang benar ada ikan terbang. Kalau kita lakukan perjalanan laut, itu ada ikan ini mabur macam plung gitu loh. Ikan Indosiar gitu. Akhirnya ikan terbang ini makan. Makhluk kecil loh, paling sejempol itu kan. Entong loh. Lah urung gajah, urung macane, urung jine, urung mungkin demite dan sebagainya ya kan. Entong. Jadi segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dari kenikmatan dan lain sebagainya tadi, itu hanyalah bisyarah, kabar gembira, sehingga gak tertipu dengan kekayaan. Kita lanjutkan ya. Kemudian hadirun azani wa azakumullah. Di dalam sebuah ayat Allah menunjukkan, jadi ini akan saling bertalian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ternyata orang yang akan mendapatkan kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu di atas bahagia, di atas sukses. Karena berapa banyak orang yang bahagia atau sukses tapi tidak thayyibah. Bahagia setelah korupsi misalnya, tapi belum terjerat hukum. Bahagia setelah menjajah misalnya, belum kena bendu ya kan. Bahagia gitu. Ya orang, jadi orang dengan cara haram pun nikmat juga, cuman Allah enggak ridho. Ya, kenikmatannya itu dengan kemurkaan Allah. Nah, inilah tidak thayyibah. Jadi thayyibah ini di atas bahagia. Ya, di atas apa? Bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang beramal saleh, baik laki ataupun perempuan, syaratnya di sini wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi iman ini nanti menjadi pondasi. Falanuhiyannahum hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik. Nah, untuk beriman dan beramal saleh ini butuh pertolongan Allah. Untuk beriman dan beramal saleh butuh pertolongan kepada Allah. Berarti di sini lafadznya apa? Nasta'in. Lah, kita beriman dan beramal saleh, na'budu. Kita beribadah. Dan apa sih kayak amal saleh? Ya nunggu ibadah lah. Lah apa jeneng beriman? Wong apa iman? Ya nyatane sing iman-iman kaya duwite ora duwe. Kae sing ora tahu iman ya sugih gitu. Wong apa iman kayak anak bocah jarane iman malah mabuk-mabukan bae. Ala ora iman-imanan. Mending dijenengi John apa wong apa gitu. Tidak. Jadi yang benar, tatkala kita beriman dan beramal saleh, kita sedang beribadah. Tatkala kita beribadah membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada senjata untuk memberangus, untuk menghancurkan dua kekuatan ini, yaitu dua kekuatan beriman
dan beramal soleh, atau dua kekuatan beribadah dan minta tolong kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata ada bahaya yang berangus. Ya, kalau secara umum ya memang ada syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, yang kedua dari hawa nafsu kita. Ya, sedangkan yang dari hawa nafsu kita ini paling berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing nabinya untuk keluar dari penghancur ini dengan doa, di antaranya ya, ini doanya semuanya sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Doanya, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari gundah gulana. Mungkin hammi ini saudaranya galau. Ya, galau mungkin masih ada kakak beradik dengan gabut. Gabut apa sih ya? Aku ngerti lah. Kalau gabut malah engkau anak boles zaman gemien. Boles itu slow gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ini fenomena tak tersentuh iman gitu. Kayak alay itu nggak tersentuh iman. Ya Allah, landongan aja duwe turunan sing alay apa gabut atau boles atau tadi ya dongalah. Isi naring Allah. Ya galau. Jadi yang galau ini sebenarnya imannya yang lemah. Ya, saya kemarin baru dengar arti kata jomblo. Ya, anak saya kasih taklim. Ya, jomblo gitu kan. Jomblo itu artinya orang yang tadinya punya pacar kemudian ditinggal pacarnya. Itu namanya jomblo. Saya langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Elek banget kata jomblo. Ya Allah, elek banget ya. Kita lanjut aja. Jadi segala perkara-perkara yang disebut dengan ham, kesedihan, gundah gulana ini sebabnya sebenarnya karena lemah iman. Intinya lemah iman. Mas, maaf mas, kita putus. Jawabnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu putuskan aku. Aku sudah mengharapkan dari dulu. Karena hubungan kita ini sebelum resmi adalah dimurkai oleh Allah. Adalah dimurkai oleh Allah. Orang yang paling menjadi musuh bagi seseorang adalah orang yang saling mencinta tetapi masih haram. Kita sehidup semati ya mas. Iya deh. Kapan kita nikah mas? Aduh, aku belum jadi PNS ya. Mas, aku sudah gak sabar mas. Aku juga gak sabar. Terus apa yang terjadi dengan diri kita mas? Aku akan setia pada dirimu, apapun dirimu. Dan kapan kita menikah? Ya nanti kalau aku sudah jadi PNS. Ya sudah mas, aku sabar. Untukmu segalanya. Untukmu yang terbaik. Lah ini kalau tidak diridhoi oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling cinta, ya, sebagian mereka dengan sebagian mereka itu saling bermusuh-musuhan kecuali orang yang bertakwa. Termasuk antara santri sama gurunya. Gurunya mengajarkan sesat, muridnya ngikuti, guru gara-gara kamu saya masuk neraka. Wong iya saya juga dianggap lebih berat juga gara-gara kamu ngikutin. Kenapa kamu dulu tak kalah di dunia nggak mau meninggalkan aku? Gara-gara kamu ngikutin aku anggapnya lebih keras, gitu. Patu derek-derek, gitu loh. Mas bukan jenengan sing tercintai. Iya, kenapa? Aku gara-gara jenengan nih mas aku bertanggung jawab di hadapan Allah. Nyong bae iya pada baik gara-gara kowe gelem. Nang apa gemen gelem? Nyong bae dadi rekasa, patu cakar-cakaran.
Nah ini fenomena kebodohan menjadi gurita yang mengerikan. Ini kemarin di grup Al-Huda itu dibahas tentang hukum yang orang mati dikuburkan seliang ya. Alawis sebabnya siapa orang ngerti. Tetapi yang jadi permasalahan di sini karena dia menggambarkan kehidupan dunia ini sama dengan kehidupan alam kubur. Gitu loh. Karena dipadaklah kan. Ngerpe mati kubur ya aku melu mati. Allah gundul mula. Ini karena gak punya ilmu. Nanti alamnya beda. Barang siapa yang beramal saleh akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan. Dan barang siapa yang tidak beramal saleh, walaupun itu keturunannya Nabi sekalipun, tidak bisa Nabi menolongnya. Allah jadi siapa? Apa dalile anak soheh? Rasulullah SAW mengatakan, ya Fatimah bintu Muhammadin. Fatimah itu adalah anak Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah dan jasanya paling besar. Makanya Fatimah disebut dengan Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Jadi setelah Khadijah meninggal dunia, menjalani tugas ngeri banget lah menurut saya itu Fatimah. Makanya dia menjadi pemimpin para bidadari. Jadi wanita-wanita di surga pertama Khadijah, ya karena pertama kali mendampingi Rasulullah. Ya, yang kedua Aisyah karena menyebarkan ilmu. Yang ketiga Fatimah karena dia itu tadi Ummu Abiha itu. Yang keempat Aisyah, Maryam gitu, Imran. Yang kelima itu istri Firaun. Kok bisa istri Firaun jadi penghuni surga? Lah ini gambaran bagi wanita tatkala punya suami super beling tidak menjadikan dia meninggalkan ibadah. Gitu loh. Ya. Maryam bintu Imran ini gambaran bagi wanita yang menjaga keperawanannya dalam keadaan fitnah yang dahsyat tetap beribadah kepada Allah. Nah Aisyah ini gambaran wanita-wanita pilih tanding di dalam menyebarkan ilmu. Nah Fatimah gambaran seorang anak bakti sama ibu, bakti sama bapak dan melakukan hal yang besar. Nah Khadijah ya karena pertama kali meneliti dakwah Rasulullah ini. Jadi apapun nama wanitanya itu sudah ada teladannya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi tadi sampai mana jadi lupa. Aduh, coba terus siapa? Sampai mana lagi pakai ini? Lupa ya. Nanti bahas apa ya? Sambungannya loh. Kadang meluncak gitu. Apa tadi nanti? Qadarullah masya Allah. Kita lanjutkan aja lah ya. Kita lanjutkan walaupun gak urut. Sudah. Jadi iya. Ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammadin, sali min mali ma ughni anki minallahi syai'a. Silakan wahai Fatimah, kamu minta kepada bapakmu selagi bapak masih hidup, harta apa saja minta nak, minta selagi bapakmu masih mampu. Minta mobil kalau mampu, kasih mobil. Minta rumah kalau mampu, kasih rumah. Minta apa, kasih selagi halal. Tetapi apa? Ma aghni anki minallahi syai'a. Tapi kalau urusan aku menyelamatkan kamu dari azab Allah, sementara kamu tidak beramal saleh, aku gak mampu. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya semuanya dan orang-orang tercintanya. Wis monggo lah, apa yang jaluk apa bareng aku tekwei. Tapi nggak urusan aku bela kowe yang sebelah akhirat aku ora mampu nek orang ibadah gitu loh. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya membatu a'lam amaluh lam yusri bihi nasabu. Sing sapa wonge amalane kowe alon, nasabe kowe ora bisa nulung. Nasabe ora bisa nulung. Lah aja mending lah aduh. Kehidupane kaya kowe kepen barang nang kuburan ya Allah. Ngeri cakar-cakaran kok. Dunia ini enggak bisa dipahami dengan ya, dunia ini enggak bisa untuk memahami perkara yang ada besok di akhirat. Makanya ada orang bertanya, "Loh, nesuk kan sing jenenge siksa kubur kowe kan genang kuburan ya kan? Lah ngger wong mati
tiba kang jurang ajur munur, terus dagingnya dipangani burung, kan orang mlebung kuburan, kan orang mlebung siksa. Terus ngger wong mati ketilem, terus dipangan iwak, kan orang mlebung kuburan orang mangan siksa. Nah terus mau mati terus dibakar, dikremasi, kan dadi awu orang mlebung siksa. Siksanya kan kuburan. Siksa kubur itu adalah siksa pasca kematian. Mau bentuknya matinya di mana, mau ini dan itu, monggo ada ini. Nikmat kubur juga sama, nikmat setelah kematian. Mau ini hancur, mau ini apa, tatkala mati dia mendapatkan nikmat kubur. Adapun dikebumikan ini perkara lain. Karena ini hukum syariat untuk memuliakan manusia dengan cara dikubur. Kita lanjutkan. Jadi beramal saleh dan beriman. Sehingga di sini ada penghancurnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Jadi kalau kita ada sedih, buang. Karena sedih inilah yang mendatangkan suudzon kepada Allah. Karena sedih inilah yang mendatangkan kemalasan beramal saleh. Karena kesedihan ini yang menghilangkan sekian banyak kebaikan yang telah Allah berikan. Kowe dadi bocah gagah temen, iya nyong gagah kabeh pada seneng. Tapi nyong kan urung duwe gawean. Motorku elek, omahku arep ambruk. Ya enak kowe sing ora gagah, motore duwe, omahe duwe, mbok jaman siki lebih tertarik karo sing ora gagah tapi duwe banda mbok. Ini enggak syukur namanya. Sama-sama enggak syukur ini. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah dengan cara perbandingan dengan orang yang lebih menderita. Tatkala Rasulullah diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, ternyata apa yang dikatakan Rasulullah, rahimahullahu Musa faqad ubtiliya akbar min hadza fasabara. Semoga Allah merahmati Musa, sungguh Musa lebih diuji lebih berat daripada saya. Akhirnya plong. Jadi yang pertama doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, dari kesedihan. Ya, gundah gulana. Wal hammi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Gundah gulana dan hazan. Ya, kesedihan. Wal ajzi wal kasal, dan merasa tak berdaya. Jadi ada lawan antara ajz sama kasal. Kalau ajz ya itu belum beramal tapi sudah ngelokro. Ya, akhirnya meninggalkan amalan, ngelokro. Menurut kayak iki nyong anu ora tayeng. Contoh kayak Pak umroh bareng yuk, kayak gitu. Atau saya tanya, Pak, anak niat umroh apa enggak gitu. Saya pernah nanya ke Pak Pulpring gitu. Apa yang dikatakan oleh dia? Nyong ana wong kaya kiye ya masa umroh dan sebagainya. Itu namanya apa? Nglokro. Yu mlebung surga yu. Ana wong elek lah. Ora layak nang surga gitu. Saya pernah waktu di Yaman, anak kecil, ayo kita sholat gitu. Kamu anak soleh, kamu anak baik, pakai bahasa Arab. Ada orang Arab, orang Yaman ya. Dia mengatakan wallahi ana mastati, wallahi ana fasik gitu. Aku enggak bisa, demi Allah aku orang yang rusak. Coba. Itu gambaran apa? Ngelokro. Terlanjur basah, ya sudah mandi sekalian. Ini bahasa ngelokro. Sendumuk batuk senyarik bumi. Ya, dadi godhong ora arep nyoek, dadi banyu ora arep nyauk. Ya, tidak ada maaf bagi dirimu. Ini orang yang lokro. Ini penting di saat menghadapi situasi dan kondisi yang sangat darurat. Ya, misalnya mau menghadap Allah. Nal hammi, nal ajzi wal kasal. Kasal itu mampu tapi malas. Kayak mari ngaji ya, mohlah. Napa beh? Napa sedeng beboh sing ngaji bocah cilik, bisik bae. Dadi ora gelem ora. Mani pengen esuk mari ngaji ya. Moh, napa sih beh? Napa sih sing ngaji wong tua? Napa sih wong tua wis pada pacule, ora muteng. Terus mani ya wis ngaji, sing ngaji bujangan. Moh lah beh, napa sih bocah-bocahan pada blubut-blubut nakal-nakal angel-angel moh. Hidup ini semuanya tantangan. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu taala. Mimma ajma'a 'alil ummah. Mimma ajma'a 'alil ummah. Man talaba ar-rahah taraka ar-rahah.
Wa man talaba na'im taraka na'im. Apa lho mboten nggih? Pangandikan sedikit nggih. Angel nggih. Angel apa gampang Pak Kim? Nek mat copot ya apal. Itulah ya Allah, karena kita enggak dikenalin. Siapa di antara kita yang enggak apal coba? Balonku ada 5, naik-naik ke puncak gunung. Apal semua gitu loh. Coba ini loh, kata-kata ini penting, prinsip. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan begini. Dari perkara yang seluruh umat ini sepakat. Umat ini Yahudi Nasrani kabeh lah, sedunia erat-erat. Sudah sepakat mereka. Man talaba rahah taraka rahah. Sing sapa wonge pingin uripe kowe kepenak, mulya, bahagia di dunia akhirah, taraka rahah. Mesti kudu ninggalkan apa? Rahah. Kabeh padha ngorok tangi tahajud. Kabeh pada nyimpen duite, tak keluarna nggo sedekah. Kabeh wah sawahku penakeh didol nggo haji. Gitu loh. Kabeh pada buka HP. Wah, HP ya HP. Ya ngerti dibuka Al-Qur'an sira apa-apa. Saya pernah pas di Jakarta waktu itu naik kereta yang barang itu, kereta apa namanya KRL itu ya. Semuanya lihat HP. Gak ada yang lihat Quran, coba bayangkan ya Allah. Lah kita buka Quran. Gitu loh. Jadi memang harus berbeda. Dina minggu plesir kabeh dhewek ngaji, gitu loh. Dina minggu pada seneng-seneng kabeh. Mungkin dhewek latihan bela diri dan seterusnya. Jadi beda memang. Man talaba raha taraka raha. Gitu. Barang siapa yang mencari raha, meninggalkan raha. Wa man talaba na'im, dan barang siapa yang ingin nikmat hidupnya, tarokan na'im, maka tinggalkan kenikmatan. Jadi nikmatnya di mana? Nikmatnya itu kalau sudah naik ke atas gitu loh. Mau nih untuk bisa baca Quran, bisa baca Quran enak. Mau nih untuk bisa ngibadah enak. Mau nih yuk, berketemu istri ini yang sering dalam kehidupan, ketemu suami nih ya tawone metu. Wah, Pak ini duite, Pak ini sini jajan ini dan sebagainya. Oke, baliknya telat, orang nggak jajan. Ya, itu diibaratkan sama orang-orang di tempat saya itu kayak tawon. Wah, buki mau yakinnya mau nggak tuku bensin. Alah biasa tuku bensinnya singgahnya nggak weteng pundi. Alasan kayak tawon terus gitu loh. Nah, ternyata dengan ngaji tawon hilang. Mas jenengan ora wae apa-apa naring aku, ora apa-apa walaupun kowe kewajiban jenengan. Aku bisa sabar. Tapi ngiring jenengan aweh, ya kowe pahala jenengan. Aku ya syukur. Jadi nyong ora ngarep apa-apa nyiring jenengan. Sing penting jenengan soleh, Mas. Wah, suamine mombok atau sedih nih kalau gitu. Wah, senang masyaallah. Dah kita lanjutkan. Jadi demikianlah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli, dan aku berlindung kepadamu dari pengecut. Wal bukhl itu artinya kikir. Kalau juben ya itu memang dia lari dari kewajiban, itu pengecut. Ada pekerjaan ditinggalkan, ada tanggung jawab ditinggalkan gitu. Ini pengecut ini. Ya, jelek ini, ada perang lari gitu. Ada tanggung jawab lari gitu. Keluarganya dalam keadaan bahaya dia sembunyi gitu misalnya. Itu pengecut. Sedangkan bukhl dia mampu tapi nggak mau. Ini ada uang ditahan. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i itsman ayudai'a biman ta'un. Cukup bagi seseorang dikatakan sebagai orang dalam melakukan dosa, dia meninggalkan kewajiban kepada yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, ini maksudnya apa? Bukhl. Wa a'udzubika min ghalabati dain, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari terlilit hutang. Wa qahrir rijal, dan terintimidasi oleh manusia. Jadi orang yang terintimidasi enggak enak. Paling enak adalah orang merdeka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak merdeka gitu. Mau sholat, mau puasa, mau ini dan itu karena keikhlasan. Ini jalan kita menuju bahagia fi dunya wal akhirah, ternyata bersumber pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ada waktu? Nah,
Kita sesuaikan dengan waktunya. Jam 7? Ya. Ini waktunya telah habis. Jadi simpulannya, apapun yang kita lakukan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, itu cuman terkandung padanya kebaikan murni atau kebaikan yang lebih kuat. Dan apa yang dilarang oleh Allah itu terkandung padanya kejelekan murni ataupun kejelekan yang lebih kuat. Sehingga tatkala manusia ingin menggapai bahagia fid dunya wal akhirah, tidak ada jalan bagi mereka kecuali dia memang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu dengan belajar ilmu agama dan mengamalkan. Tatkala dia belajar ilmu agama dan mengamalkan ini, di sana banyak ujian, banyak tantangan, banyak cobaan. Maka dia juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri, dan semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, gak apa-apa sedikit. Kalau mau ada yang tanya. Kalau ada yang bertanya, ya mungkin ada yang bertanya. Kalau nggak ada ya sudah. Ya karena bertanya itu juga sulit. Bertanya itu juga apa? Sulit. Ya orang yang bertanya itu berarti dia punya bahan yang mau dia selesaikan gitu. Sehingga untuk bertanya juga sulit. Ya. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga Allah menerima amal soleh kita, dan semoga kita istiqomah menjadi hamba Allah. Dan ketahuilah, yang paling bahagia sebenarnya tatkala di atas bimbingan Allah SWT sebagai hambanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.